Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin membahas pembelajaran multiliterasi melalui kegiatan Read and Solve, Discuss, Explain, and Clear. Sebelum memulai presentasi, saya ingin memberikan contoh analogi bidang teknologi, di mana dalam bidang teknologi biasanya para pengembang, para penemu, para pembuat berbagai karya kreatif bidang teknologi yang sifatnya komersial, biasanya mereka menjadikan kondisi pasar atau keadaan pasar menjadi bagian yang mereka pertimbangkan ketika mereka menciptakan karyanya. Nah, sekarang kita mungkin perlu bertanya, saat merancang model pembelajaran, apakah para investor dari luar negeri mempertimbangkan konteks Indonesia? Misalnya, kondisi di Indonesia di mana tiap kelas itu siswanya banyak. Kita memiliki muatan kurikulum yang lebih padat dibandingkan negara OECD. Nah, kita juga mempertimbangkan bahwa pendidikan karakter adalah sesuatu hal yang penting yang perlu dipelajari oleh siswa. Nah, saya pikir model inovatif import ini tidak akan pernah mempertimbangkan kondisi di Indonesia. Yang penting mereka menciptakan model pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kondisi yang ada di negaranya masing-masing. Nah, oleh karena itu tidak mengherankan bila prestasi peserta didik kita dibanding dengan banyak prestasi siswa dari negara lain, baik dalam IPA, dalam sains, dalam matematik, maupun dalam bidang bahasa, ini relatif tetap berada di bawah dibanding banyak negara lain. Nah, tentu saja ini bukan karena model impornya itu yang jelek, tapi mungkin saja salah satunya adalah kesulitan yang dialami oleh para guru di lapangan untuk menerapkan model pembelajaran tersebut. Nah, sebagai akibat dari pembelajaran yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, maka kita tidak heran bila melihat situasi hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain yang ada di Indonesia itu sangat memprihatinkan. Banyak masalah dalam bidang-bidang tersebut. Nah, sebagai seorang pendidik, saya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Velson, ahli pendidikan dari Rusia tahun 1888 yang lalu, bahwa kalau seorang arsitek salah membangun jembatan, seorang dokter salah memeriksa, mendiagnosa penyakit, atau seorang hakim salah menentukan perkara, maka akibat kesalahannya itu dapat diketahui dalam waktu yang relatif singkat. Nah, sekarang apa yang akan terjadi kalau pendidik itu salah dalam melakukan tindakan? Nah, maka akibatnya itu jauh lebih besar daripada kesalahan di bidang tadi. Yang menjadi masalah adalah kesalahannya itu akibat baru diketahui 10-20 tahun kemudian. Nah, saya percaya bahwa banyaknya masalah dalam berbagai bidang yang ada di negara kita itu akibat daripada pendidikan yang mungkin belum benar. Nah, oleh karena itu, melihat kondisi seperti itu, kita perlu berpikir, kita perlu mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi, konteks yang ada di Indonesia. Nah, saya pikir hanya orang Indonesia yang paham tentang Indonesia. Dan hanya orang Indonesia yang ingin Indonesia menjadi lebih baik. Mungkin orang-orang dari negara lain apa pedulinya dengan negara kita. Nah, oleh karena itu saya sebagai bagian dari komunitas para pendidik di Indonesia ini telah mengembangkan model pembelajaran radikal. Ini sebelumnya sudah dikenakan dan bisa Ibu Bapak simak di dalam tayangan YouTube dengan alamat ini. Kemudian bagian yang tidak terpisahkan dari model pembelajaran radikal tersebut adalah tentang adanya pertanyaan pra pembelajaran. Nah, Ibu Bapak bisa melihat tentang apa itu pertanyaan pra pembelajaran di dalam tayangan YouTube dengan alamat itu. Nah, ini mungkin pertanyaan pra pembelajaran di tayangan YouTube ini sifatnya teoritis. Untuk praktisnya saya ingin menunjukkan yang lebih praktis, yaitu untuk mapel pendidikan agama Islam. Di sana saya memberikan contoh pertanyaan pra pembelajaran untuk bab tentang zakat. Di sana kita akan melihat bagaimana mata pelajaran yang mungkin selama ini dianggap sebagai sekedar hafalan saja
bisa berpotensi juga untuk menyumbangkan banyak hal yang diperlukan oleh anak didik. Nah, ini adalah beberapa contoh karya kreatif. Ini ada yang baris pertama, ini adalah macam-macam mobil dari yang paling sederhana sampai paling yang canggih. Ini yang dimana tidak pakai bensin tapi memakai listrik. Kemudian ini juga ada sepeda, dari mulai yang lurus-lurus ini sampai yang bisa dilipat ini pakai listrik. Kemudian ini juga alat tradisional yang sudah kita kenal, beca. Nah, kita lihat untuk yang pertama ini, kita lihat setelah mobil ini kira-kira apa ya, mobil seperti apa yang berikut. Kita lihat saja. Nah, ini ternyata mobil yang sangat ramping. Nah, mungkin ini adalah mobil yang bisa terbang atau seperti apa, saya sendiri tidak tahu persis. Tapi yang jelas ini lebih canggih daripada mobil sebelumnya. Nah, berikutnya untuk sepeda ini, kita lihat ini sepedanya lebih canggih daripada yang sebelah kiri. Berikutnya dia adalah bentor atau beca motor. Nah, tentu saja ini bisa adanya perkembangan mobil, sepeda atau bentor ini adalah karena adanya orang-orang yang kreatif. Dimana tidak sekedar orang-orang kreatif, tapi orang juga yang bisa berkomunikasi satu sama lain melalui kolaborasi dari berbagai keahlian. Nah, tentu saja untuk bisa seperti itu juga perlu dilatar belakangi oleh adanya masalah yang mungkin mereka hadapi, yang kemudian mereka jadikan itu sebagai sumber inspirasi. Nah, kita kembali ke sekolah. Kita di sekolah juga mengenal perkembangan berbagai model, pendekatan, atau strategi. Dimulai dari discovery, inquiry, predict, objective plan, cognitive learning, learning cycle, scientific society, problem-based learning, dan selanjutnya STEM, STEAM, dan saya tidak tahu yang berikutnya apalagi akan mereka pikirkan oleh para ahli di luar. Ini ada beberapa isu pembelajaran yang mungkin akan diadopsi oleh atau dipertimbangkan oleh para ahli luar dari luar negeri. Ini yang antaranya adalah perlunya keterampilan abad 21, perlunya HOT atau berpikir tingkat tinggi, perlunya multiliterasi, perlunya karakter. Karakter ini penting sekali karena tidak mungkin itu ada berbagai ciptaan yang baru kalau tidak ada karakter tertentu, akan ketekunan dari para ahlinya untuk memecahkan masalah. Nah, pada bagian atau pada kesempatan ini saya ingin membahas bagaimana multiliterasi itu dibelajarkan dalam pembelajaran yang harus kita lakukan. Nah, pada sesi sebelumnya sudah dibahas secara detail oleh presenter sebelumnya tentang multiliterasi, di mana multiliterasi awalnya hanya menyangkut kemampuan membaca dan menulis saja, kemudian berkembang pada berbagai macam literasi. Ada literasi manusia, literasi budaya, literasi komunikasi, dan sebagainya. Nah, kemudian isu pembelajaran lain yang perlu diperhatikan juga adalah adanya ide masyarakat 5.0, di mana pada keadaan masyarakat 5.0 ini segala sesuatu yang serba internet, terhubung satu sama lain, otomatis, dan sebagainya. Nah, salah satu hal yang menarik dari ide masyarakat 5.0 ini adalah orang itu harus kreatif. Tapi kreativitasnya itu jangan sampai mengganggu lingkungan, juga mengganggu baik manusia maupun alam sekitar. Nah, tentu saja kalau kita peduli dengan pendidikan dan ingin ikut andil menciptakan masyarakat 5.0 ini, maka kita dalam pendidikan itu harus mampu memberikan atau mampu menunjukkan sikap kreatif yang seperti itu. Jadi kreatif, tapi kreativitasnya itu tidak mengganggu lingkungan, baik alam maupun manusia. Ini sebab memasuki era industri ini terakhir, di mana pada era industri yang terakhir ini semua serba otomatis dan terhubung bersama lain dengan internet. Jadi banyak sekali karya-karya yang telah diciptakan pada abad ini. Karena berbagai kemajuan tersebut, mungkin kita bertanya. Pertama adalah, apakah kita puas hanya sebagai penonton berbagai karya kreatif yang dikreasi negara lain? Apakah kita puas hanya sebagai pengguna atau penikmat atau
hanya sekedar sebagai pedagang berbagai karya kreatif dari negara lain, atau apakah kita merasa tidak puas dan ingin negara kita kelak sejajar bahkan lebih maju dalam menghasilkan berbagai karya kreatif. Nah, kalau kita punya keinginan untuk yang nomor 3 ini, kita ingin suatu saat menjadi bangsa yang kreatif juga dalam berbagai kemajuan, apakah di bidang teknologi maupun bidang-bidang yang lain, maka tidak ada kata lain selain kita perlu memperbaiki pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu seperti yang pernah diungkapkan sebelumnya, bahwa kita harus mendidik anak kita, membelajarkan anak kita itu sesuai dengan zaman. Jadi jangan sampai kita mendidik anak-anak kita itu seperti mendidiknya orang tua kita terhadap kita. Dan yang berikutnya adalah pendidikan itu adalah senjata yang paling ampuh yang dapat kita gunakan untuk mengubah. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengubah dari bangsa yang sekedar sebagai konsumen dari berbagai karya kreatif orang lain menjadi produsen karya-karya kreatif yang mungkin suatu saat akan bisa kita ekspor atau digunakan oleh orang lain. Nah, oleh karena itu di dalam bahasan sekarang ada saya menyoroti tentang pembelajaran multiliterasi. Jadi biasanya kita selalu dapat isu dari orang lain, ini penting, itu penting, ini penting, ini penting, tapi caranya bagaimana? Nah, seringkali kita caranya juga pakai cara orang luar yang kita tawarkan. Nah, ini kadang-kadang menyulitkan guru di lapangan. Oleh karena itu, menyadari hal tersebut, saya menyodorkan model pembelajaran yang khas Indonesia yang menurut pendapat saya bisa membelajarkan multiliterasi. Di samping juga isu-isu yang pertama ini diketahui bahwa di dalam model pembelajaran RADEK ini ada 5 tahap kegiatan. Membaca, menjawab, mendiskusikan, menjelaskan, dan mengkreasi. Jadi sekarang bagaimana supaya langkah-langkah ini bisa membelajarkan multiliterasi bagi siswa, khususnya literasi membaca, literasi bidang studi. Nah, literasi bidang studi ini maksudnya karena banyak sekali ini literasi bidang studi. Ada literasi sains, literasi akuntansi, literasi matematik, literasi geografi, dan sebagainya. Maka saya tulis saja ini sebagai literasi bidang studi. Literasi informasi dan teknologi. Nah, supaya di dalam tahap read ini bisa membekali siswa dengan literasi tersebut, maka kita bisa melakukan di tahap ini adalah menugaskan peserta didik membaca teks, mata pelajaran, dan sumber informasi lain dari berbagai sumber. Nah, jadi di sini kita minta mereka membaca dari teks tertulis, misalnya teks pelajaran, bisa dari internet, bisa dari situs pembelajaran, dari berita, situs berita, dan sebagainya. Nah, tujuan daripada kita memberikan tugas seperti itu adalah supaya siswa itu punya kemampuan literasi membaca. Literasi membaca, jadi mereka bisa memahami apa yang mereka baca. Jadi tidak selalu harus dijelaskan oleh orang lain agar mampu memahami sesuatu pengetahuan yang baik. Kemudian ini tentu saja kalau buku yang dibacanya adalah sains, buku sains, tentu saja itu akan membekali siswa dengan literasi sains. Tentu saja literasi sainsnya apa saja yang dibahas di sana itu tergantung daripada buku. Oleh karena itu kita juga berkewajiban membekali siswa atau memilihkan siswa dengan sumber-sumber informasi yang bisa membekali literasi bidang studi itu sebaiknya. Nah, karena kita memberikan kesempatan pada siswa untuk mencari sumber informasi yang beragam, tentu saja dengan cara seperti itu kita juga akan membekali siswa dengan literasi informasi. Mereka berlatih memilah mana informasi yang sesuai, mana yang tidak sesuai, kemudian membacanya sehingga literasi membacanya pun. Nah, karena kita juga menggunakan teknologi dalam pencarian informasinya, maka ini secara langsung ini akan melatih siswa untuk literate teknologi, jadi bisa lebih cepat memperoleh informasi yang diharapkan. Tahap berikutnya adalah tahap answer atau tahap menjawab. Jadi pada tahap menjawab ini, guru menugaskan peserta didik menjawab pertanyaan pra pembelajaran dan mengirimkan jawabannya melalui Google Form atau bentuk lainnya secara daring. Nah, di sini
karena yang ditanyakan adalah tentang materi pelajaran, maka ini otomatis akan melatih siswa untuk literate atau melek dalam bidang studi. Jadi kalau bidang studinya sains, maka ini akan melatih siswa untuk melek dalam bidang sains. Nah, kalau kita ingin siswa itu bagus, misalkan bisa menjawab soal-soal yang setara dengan PISA, TIMSS, atau FIRB, maka buatlah soal-soal yang setara dengan itu. Kalau mereka tidak bisa menjawab, tidak masalah. Nanti akan ada bantuan dari temannya yang lain, atau bisa juga tapi ada bantuan dari guru. Nah, kemudian otomatis ketika mereka menjawab juga, mereka akan dilatih untuk bisa berkomunikasi secara tertulis, jadi menuliskan apa yang ia pahaminya dalam bentuk tulisan dan dikirimkan melalui Google Form atau bentuk lainnya. Nah, tentu saja karena dikirimkannya dengan menggunakan sarana teknologi informasi, maka di sini akan membekali siswa juga dengan melek teknologi. Nah, langkah berikutnya adalah diskus. Pada tahap diskus ini, guru menugaskan peserta didik mendiskusikan jawaban pertanyaan pelajaran dalam kelompok-kelompok kecil melalui Google Meet, Zoom Meeting, WhatsApp, atau lainnya secara daring. Kembali lagi ini di literasi bidang studi di sini juga akan diperkuat. Jadi kalau tadi di dalam read dan answer mereka belajar secara mandiri, maka pada tahap diskus ini mereka belajar melalui kegiatan interaksi dengan teman-temannya yang lain. Nah, kemudian ini tentu saja akan membekali siswa, akan melatih siswa literasi komunikasi dan literasi teknologi. Nah, langkah berikutnya adalah tahap explain, di mana di sini guru menugaskan peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal atau melalui Google Meet, Zoom Meeting, WhatsApp, atau lainnya secara daring. Nah, di sini kembali juga akan membekali siswa dengan literasi bidang studi, komunikasi, dan teknologi. Nah, kalau tadi di tahap answer ini komunikasi secara tertulis, maka diskusi dan explain ini memperkuat kemampuan siswa untuk berkomunikasi secara lisan. Nah, kemudian tahap terakhir dari langkah model pembelajaran ini adalah tahap grade, di mana pada tahap ini guru menugaskan peserta didik menyepakati ide kreatif dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, kenapa ini menyepakati? Nah, sebenarnya pada tugas answer sebelumnya, siswa itu sudah harus memiliki ide sendiri tentang apa yang akan mereka buat. Jadi pada tahap grade, mereka belajar berdiskusi, belajar berdemokrasi, menyepakati ide kreatif yang akan dilakukan sebagai ide kelompok, merealisasikan dan melaporkannya melalui Google Meet, Zoom Meeting, WhatsApp, atau lainnya secara daring. Nah, di sini kembali lagi, literasi bidang studi, jadi pemahaman tentang bidang studi akan dilatih, literasi komunikasinya juga akan dilatih, literasi informasi dan teknologinya juga akan dilatih pada tahap grade. Nah, jadi kalau saya urutkan pembelajarannya ini, pada tahap read dan answer ini di zaman COVID ini bisa dilakukan secara asinkronus karena memang tidak perlu bantuan orang lain, atau memang di dalam pembelajaran ini kita sebagai guru mengarahkan siswa untuk mampu belajar secara mandiri. Jadi mereka harus bisa membaca, bisa menjawab, dan melakukannya secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Nah, kemudian pada tahap diskus ini, jadi siswa secara berkelompok dalam kelompok-kelompok kecil ini diskusi bisa dilakukan secara asinkronus maupun sinkronus. Kemudian pada tahap explain ini diskusi klasikal, tentu saja ini dilakukan secara sinkronus. Dan pada tahap create ini bisa dilakukan secara sinkronus dan juga secara sinkronus. Asinkronus mungkin ini karena siswa ketika belajar merealisasikan karyanya secara kelompok mungkin tidak langsung berinteraksi dengan guru, tapi mereka sinkronus dengan teman kelompok, dan mereka sinkronus juga dengan teman-teman dari kelompok lain, juga dengan gurunya ketika kegiatan menyajikan hasil karyanya. Nah, tentu saja kalau kita ingin melihat bagaimana dampak pembelajaran
Radek ini secara full daring terhadap hasil belajar khususnya tentang penguasaan konsepnya, mungkin kita perlu melakukan kegiatan pretest dan post-test. Tapi kita dalam menilai sebuah proses pembelajaran jangan sampai hanya melihat hasil belajarnya berupa penguasaan aspek kognitifnya. Kita juga harus melihat setiap tahap pembelajarannya apakah memberdayakan siswa atau tidak. Nah, di sini dalam hal pembelajaran Radek tadi sudah terlihat bahwa kelima tahap ini akan membekali siswa dengan berbagai literasi. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa pertama, pembelajaran multiliterasi dapat dilaksanakan dengan cara menugaskan peserta didik melakukan langkah kegiatan Radek. Yang kedua, agar pembelajaran multiliterasi terrealisasi diperlukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung dari tenaga pendidiknya. Tadi yang saya paparkan mungkin itu hanya membekali ibu bapak guru dengan pengetahuan yang penting untuk bisa mempelajarkan. Tapi untuk aspek keterampilan mungkin ini perlu latihan supaya ibu bapak bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan baik-baik. Jadi kalau model pembelajaran ini diibaratkan mobil, maka model pembelajaran ini adalah mobil yang bisa membawa siswa pada tujuan, berbagai tujuan yang diperlukan supaya siswa hidupnya yang akan datang menjadi lebih baik. Nah, tentu saja karena mobilnya ini baru, perlu latihan supaya lancar menjalankan. Nah, setelah punya pengetahuan dan keterampilan, maka berikutnya yang penting adalah perlunya sikap yang mendukung dari tenaga pendidik supaya langkah pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan. Kemauan untuk kalau ini dilaksanakan itu akan memberikan kebaikan bukan hanya bagi anak-anak yang kita didik, tapi juga akan memberikan kebaikan pada kita sendiri, mungkin juga anak didik kita sendiri di masa yang akan datang. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.